dimanapun rekan-rekan berada, kembali bersama kami di sini. No kecap, gabrukan tanpa cekcok. Telah hadir bersama kita semua di sini seorang praktisi hukum, di mana tema kita hari ini adalah tentang perlindungan hukum tenaga harian lepas. Bicara tenaga harian lepas, kita bicara sektoralnya, baik itu di pemerintahan maupun di swasta. Di masa pandemi ini, rekan-rekan, banyak sekali dampak yang terjadi akibat COVID-19 ini, terutama masalah pengurangan aspek-aspek tenaga kerja. Oleh karena itu, tim No Kecap sudah mengundang seorang praktisi hukum yang sudah tidak asing lagi di dunia, baik itu hukum industrial, hukum pidana, dan hukum perdata. Dan beliau memang sangat menggeluti bidang ini dan sudah banyak menangani kasus-kasus besar. Dan sekali lagi, saya perkenalkan langsung nih ya rekan-rekan sobat No Kecap. Tetap stay tune, No Kecap, gabrukan tanpa cekcok. Apa kabar Om Akwil? Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar, tapi sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Siap. Jadi mohon maaf Om Akwil, ini saya manggil Om aja nih, ya kan, karena kalau Pak kayaknya kalau kaku kita. Karena di sini alhamdulillahnya sobat-sobat No Kecap ini kebanyakan generasinya generasi milenial. Om Akwil, sebelumnya mungkin banyak sobat-sobat kecil belum tahu nih siapa Om Akwil itu dan bagaimana profesinya. Boleh sedikit diulas Om Akwil? Alhamdulillah sehat, kabar baik buat sahabat-sahabat No Kecap. Saya berterima kasih bisa diundang oleh sahabat No Kecap untuk berbagi pengetahuan, membahas tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian lepas. Oke. Selama ini seperti yang sudah disampaikan oleh sahabat kita dari No Kecap, bahwa saya memang sudah lama ya kan, menggeluti berbagai persoalan hukum di Tangerang Raya ini. Terkait tadi yang sudah disampaikan, masalah ketenagakerjaan, masalah perdata, pidananya, dan masalah-masalah yang isu-isu yang menarik tentang yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, ya kan, yang bebas dari KKN. Nah, barangkali mungkin itu yang sekedar perkenalan dari saya dulu sebelum nanti berkembang lebih. Terima kasih Om Akwil. Jadi tadi Om Akwil sempat menyebutkan daerah Tangerang Raya. Berarti fokus untuk Om ini sendiri lebih ke Tangerang Raya. Case-nya sama untuk yang banyak ini lebih banyak di Tangerang Raya sendiri atau gimana? Ya, selama ini fokus saya mencoba mengamati persoalan-persoalan yang ada di Tangerang Raya terkait tentang ketenagakerjaan, khusus itu kan, tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Berarti kalau kita bicara Tangerang Raya ini menyangkut Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan gitu Om ya? Iya. Oke. Konteksnya begitu. Konteksnya begitu. Luar biasa. Biasanya tadi nih Om, kalau kita bicara untuk hukum, perlindungan hukum untuk tenaga harian lepas, sebenarnya hak dasarnya itu apa? Kalau kita sampai bicara perlindungan hukum tenaga harian lepas itu, biasanya kita bicara hak dasarnya lebih kemana? Atau apa sih yang didapat gitu? Kalau kita bicara hak dasar tentang tenaga kerja, itu tidak terlepas dari tentang seperti yang diatur ya dalam peraturan perundang-undangan, bahwa setiap tenaga kerja itu berhak untuk mendapatkan hak-hak dasar tentang sistem gaji, program BPJS, perlindungan kesehatan, jaminan sosial ya kan. Nah kalau itu kan bicara kita umum, undang-undang, berarti kita yang berarti Om bicarakan adalah Undang-Undang 13 tahun 2003 ya, tentang ketenagakerjaan. Nah, apakah untuk tenaga harian lepas itu masuk ke Undang-Undang 13 tersebut atau tidak, atau bagaimana tuh? Kalau Undang-Undang THL di dalam Undang-Undang 13 nomor tahun 2003 itu tidak diatur, karena yang tidak diatur secara spesifik itu kan. Karena penekanannya lebih kepada perjanjian kerja waktu tertentu gitu kan. Nah, sementara kan mereka direkrut gitu kan.
melalui perjanjian tenaga harian lepas gitu kan. Yang jadi persoalan nanti ya kan, tentang status dia gitu. Ya. Status pada saat dia sudah direkrut sebagai tenaga harian lepas. Bagaimana status ketenaga kerjaan dia? Apakah itu dia bisa diangkat sebagai tenaga kontrak ya, atau sebagai tenaga karyawan tetap yang seperti yang diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Dan karena saya tidak melihat di sini gitu kan, Di Tangerang khususnya. di Tangerang khususnya. khususnya. Makanya nasib dari para pekerja tenaga harian lepas ini tidak mendapatkan kepastian gitu kan, kepastian hukum gitu Kepastian kan, hukum. kepastian hukum. Nah, biasanya gini, kalau kita tadi bicara sketnya undang-undang, kita bicara tadi Tangerang. Ya, Bicara Tangerang berarti kita bicara lebih ke instansi misalnya. ya. Banyak di Tangerang ini instansi pemerintahan daerah menggunakan tenaga harian lepas. Selama Om Aqil menjadi praktisi hukum, pernah tidak menangani case seorang tenaga harian lepas dari pemerintahan itu yang melaporkan tentang statusnya atau tentang dia pengalaman kerjanya ke Om Aqil sampai dengan diproses secara hukum? Selama ini, selama saya saya banyak menerima laporan dari tenaga harian lepas yang dipekerjakan di instansi-instansi, di dinas-dinas di Tangerang Raya, kan? Khususnya gitu kan di Kota Tangerang. Kan? Banyak pengaduan atau laporan yang masuk pada saya tentang status mereka. Karena landasan hukumnya untuk THL ini, kalau kita bicara Undang-Undang ASN, dan apalagi kalau kita masuk kepada anggaran gitu kan, mereka untuk tenaga harian lepas ini tidak diatur. Nah, sehingga THL yang ada yang jumlahnya ribuan di Kota Tangerang, nasibnya terkatung-katung. Ribuan ya? Ribuan tanpa dia punya status yang jelas. Status yang jelas. Dan jaminan sosial tentang entah itu BPJS atau THR atau bagaimana, dia nggak ada. Tidak ada. Artinya mereka direkrut hanya berdasarkan kebutuhan, tapi tidak ada status yang jelas. Biasanya berapa lama dia dapat disebut sebagai tenaga lepas? Itu biasanya ada nggak batas maksimal dia punya nilainya, dalam artian gitu, kamu akan jadi tenaga lepas selama jangka waktu 1 tahun, dan setelah itu kamu akan saya hire menjadi kontrak itu selama dan selanjutnya. Itu ada tidak? Kalau untuk THL tidak ada. Jadi mereka itu direkrut berdasarkan kebutuhan. Berdasarkan kebutuhan. Karena di peraturan pemerintah nomor tahun berapa saya lupa, untuk tenaga harian lepas tidak boleh diangkat, baik itu sebagai tenaga kontrak ataupun sebagai ASN gitu kan. Karena ini termasuk yang dikecualikan. Artinya bagi mereka tidak ada landasan hukum untuk meningkatkan status mereka. Inilah yang menjadi persoalan. Dan itu ada regulasinya, ada aturannya, bahwasanya dia tidak boleh diangkat, itu ada aturannya. Ada aturannya. Ada aturannya. Tadi kita bicara tentang aturan regulasinya. Apakah sampai ada regulasi yang mengatur bahwasannya tidak boleh THL diangkat? Ada, luar biasa ya. Nah, bicara kepada regulasi, kenapa THL ini tidak biasa diangkat? Karena berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005, mereka yang direkrut sebagai tenaga THL tidak mungkin dipromosikan untuk menjadi PNS. Tidak mungkin. Berarti itu tidak akan terjadi sama sekali. Tidak akan terjadi karena sudah ada aturan yang mengatur, PP nomor 48 tahun 2005. Jadi sobat Nokecot, alhamdulillah kita kedatangan praktis ini sangat luar biasa.
Jadi sedikitnya kita sudah mengetahui tentang nasib rekan-rekan tenaga kerja harian lepas. Jangan di skip videonya, kita lanjut ke materinya. Oke, Om April, tadi kita bicara tentang regulasi. Kalau tadi Om April bicara ribuan, kita bicara sudah skup ribuan. Itu kalau skupnya ribuan, kota Tangerang saja atau bahkan Tangerang Raya, itu berarti kan sudah mewakili kurang lebih 20% atau mungkin berapa persennya yang pastinya. Jadi jumlah ASN-nya Dari jumlah ASN-nya. Berarti dengan jumlah ribuan itu mereka tanpa status, terus nasib kedepannya itu mereka seperti apa? Karena ada aturan yang jelas dan tegas bahwa tenaga THR ini tidak bisa dipromosikan, otomatis akibatnya nasib mereka terkatung-katung tanpa kejelasan. Tanpa kejelasan. Jadi gini, kalau mereka ditempatkan di dinas yang kita bicara pemerintahan ya, kalau mereka ditempatkan di dinas yang memang itu untuk melayani, apakah bisa maksimal karena dengan status mereka atau memang THR tidak ditempatkan di tempat pelayanan atau gimana itu coba ngomong apa ya? Ini dilema bagi THR yang direkrut oleh dinas. Karena tadi kan ini menyangkut hak dari dengan sementara dengan sangat ada keterpaksaan lah karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dia gitu kan. Nah, mereka atau dengan sangat gitu kan, dengan sangat terpaksa gitu kan, ya bekerja. Mereka akan kerjakan karena di situ ada ikat-ikatan, ada aturan-aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara dinas dengan ini. Sementara mereka tidak ada ikatan. Nah, pada saat mereka tidak butuhan, ya mereka akan lepas karena tidak ada undang-undang ya kan, yang mengatur tentang hak dan kewajiban, maksudnya hak dia gitu kan, sebagai seorang karyawan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari status ketenagakerjaan. Berarti dalam artian begini, kalau kita bicara tidak ada undang hukumnya, apakah sampai ke dengan ke jam kerjanya? Bagaimana dengan nasib jam kerjanya? Jam kerjanya itu diatur sesuai dengan ini. Mereka punya ada aturan tentang tenaga kerja harian. Berarti tergantung lokasi penempatan. Tergantung lokasi penempatan ada jam kerja. Nah, mungkin 1 hari kerja. Tapi mereka itu dibayar sesuai dengan kehadiran dia, jam kerjanya dia. Berarti no work no pay. Ya, tidak dibayar. Nah, terus pada saat menjelang momentum hari raya, apakah dia tetap mendapatkan THR? THR. Nah, si THR itu mendapatkan THR atau tunjangan lain atau tidak? Nggak ada dasarnya untuk memberikan THR itu tunjangan apapun juga. Dasar hukumnya nggak ada. Karena kan setiap pengeluaran anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kan harus melalui APBD. Sementara untuk THR ini tidak diperbolehkan menggunakan APBD. APBD yang didasar dihitung dari PAD atau gimana? APBD anggaran pendapatan daerah tidak boleh dikeluarkan untuk pembayaran THR. Tidak boleh dikeluarkan. Kalau itu dilakukan salah. Oh, kita bicara masalah haknya tenaga kerja lepas itu di masa pandemi. Karena kan sekarang mereka kebanyakan bekerja dari rumah mungkin ya. Nah itu bagaimana tanggapan mereka itu? Khusus bagi tenaga THR, ketentuan tentang aturan-aturan tentang protokol kesehatan di masa pandemi bagi mereka tidak berlaku. Artinya mereka itu tetap bekerja dengan resiko akan terkena COVID. Karena yang berlaku aturan protokol kesehatan itu hanya untuk tenaga kerja yang sudah berprofesi sebagai ASN. Kalau ini kita bicara tentang lingkup pemerintahannya. Lingkup pemerintahan terhadap perlindungan aturan protokol kesehatan bagi tenaga THR. Bagi mereka tidak ada. Jadi mereka tetap bekerja. Karena kebanyakan mereka itu adalah pekerja lapangan. Tanpa mereka dilindungi oleh jaminan sosial, BPJS kesehatan atau tenaga kerja.
Ini yang selama ini yang saya temukan di lapangan seperti itu. Karena program jaminan kesehatan melalui BPJS khusus bagi tenaga HL itu juga tidak jelas. Masuk tidak jelas? Tidak jelas karena mereka tidak dianggarkan. Tidak dianggarkan untuk masuk dalam program BPJS. Kalau mereka dimasukin dalam program BPJS, itu mereka bayar sendiri melalui gaji yang mereka peroleh. Mandiri. Itu anggarannya bergantung daripada APBD. Pembayarannya anggaran untuk THL tidak boleh melalui APBD. Tidak boleh melalui APBD secara resmi karena di dalam Undang-Undang 55 tahun 2015 tentang pemerintah daerah, tenaga THL ini tidak dikenal ya, artinya tidak dikenal. Berarti bisa jadi masing-masing dinas itu gaji THL beda-beda atau bagaimana? Itu melalui proyek anggaran yang diajukan oleh SKPD. Misalnya kita bicara di dinas A ada seorang THL gajinya aturan gaji itu UMP. Tapi dibayarkan berdasarkan hari kerja. No pay. Artinya kalau mereka bekerja cuma 20 hari, ya yang 20 hari aja yang dibayarkan. Nah, hitung-hitungannya UMP. Sebenarnya saya juga agak bingung mau bahas ini karena ini memang berat, aspeknya berat sahabat Nokecot. Dengan segala resikonya rekan-rekan THL kita tetap bekerja. Namun begini Om, mungkin sisi positifnya pemerintah daerah sudah mengangkat atau mengurangi dampak pengangguran. Karena tadi Om Akil bilang pemerintah ini mempekerjakan ribuan THL. Sedangkan kalau kita lihat untuk pekerja non pemerintahan atau THL non PNS itu juga kan masih sangat-sangat banyak. Tapi dengan mereka dipekerjakannya sebagai THL, bukankah itu salah satu ya kan, selain tadi kita bicara tanpa adanya mereka dapat jaminan dan hak-hak lainnya, tapi apakah itu masuk salah satu upaya pemerintah untuk mengentaskan pengangguran? Di satu sisi benar untuk pengentasan pengangguran, kemiskinan. Tapi di sisi lain mereka juga perlu dilindungi. Betul. Perlu dilindungi. Karena dalam hal ini ya, kita tidak boleh melakukan pembiaran terhadap hak-hak pekerja. Betul. Mereka itu kan semua pekerja. Mungkin hanya aturan yang membedakan mereka. Ya kan? Yang satu diatur oleh undang-undang, yang satu lagi tidak diatur oleh undang-undang, hanya berdasarkan kesepakatan kerja. Kesepakatan kerja. Berarti dalam arti kesepakatan itu kan dibuat dalam bentuk kesadaran. Ya, kesepakatan kita sesuai dengan perjanjian kerja yang diatur oleh undang-undang bahwa perdata ya kan. Nah, artinya kalau sudah antara pimpinan ya dalam hal ini SKPD membutuhkan karyawan rekrutmen tenaga THL, SKPD itu melakukan perjanjian dengan tenaga THL. Ini untuk skop pemerintah. Sudah sangat luar biasa. Jadi kita ngopi dulu nih, kayaknya agak berat juga gitu. Saya harus ngopi dulu nih ini. Ayo mau izin dong, kita ngopi dulu. Saya juga ngopi dulu. Barangkali seteguk kopi juga. Ya. Jadi, bagaimana nasib untuk tenaga kerja hari lepas di swasta? Apakah sama atau berbeda dengan yang di pemerintah? Kalau di swasta, aturannya ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oke. Cuma ada hari lepas ini sifatnya juga tidak begitu kuat kalau di swasta. Apakah pernah ada konfrontir antara pemerintah, pekerja atau perwakilan buruh atau segala macam untuk membicarakan untuk masalah teknis tenaga harian lepas? Apalagi sekarang sudah ada omnibus. Bagaimana itu? Kalau untuk tenaga harian lepas ini saya lebih fokus kepada sektor pemerintah gitu. Mereka tidak merasa pede gitu kan untuk membicarakan nasib mereka.
Mereka itu direkrut berdasarkan kesepakatan saja. Oke. Kalau mereka, ini ada dilema ya bagi mereka yang bekerja di THR ini. Ada kekhawatiran kalau mereka menuntut terlalu jauh ya kan, tentang hak-hak mereka. Di satu sisi mereka butuh pekerjaan, di satu sisi lagi mereka juga butuh perlindungan gitu kan, tentang hak-hak mereka. Mereka menginginkan gitu kan, apa yang diperoleh atau yang oleh tenaga-tenaga PNS yang sudah diatur oleh undang-undang. Mereka berharap juga mendapatkan hak-hak yang sama. Jadi kalau ada permasalahan yang terjadi di dalam pekerjaan mereka sampai dengan konteks yang mereka harus di PHK atau dikeluarkan dan apapun itu yang menyebabkan kerugian untuk si tenaga kerja, kemana mereka ngadunya? Kalau di sektor pemerintah, tenaga harian lepas itu diatur oleh bidang. Artinya penganggarannya itu melalui satu dinas membuat suatu penganggaran, kemudian bidang mana aja yang butuh. Pejabat membuat komitmen, ya kan? Teknisnya begitu, konteksnya begitu kan. Jadi rekrutmen tenaga THR itu dilakukan oleh PPK. Pejabat membuat komitmen yang ada di dinas tersebut. Apakah pada saat presiden itu mereka tetap melakukan tripartit sampai dengan ke PHI? Tidak ada. Jadi mereka direkrut begitu saja. Kemudian setelah diterima, ya udah kamu kerja. Jam kerja kamu dalam satu bulan kamu harus kerja katakanlah 29 hari kerja. Kamu dibayar sesuai dengan absensi. Kalau kamu nggak kerja, kamu nggak dibayar. Nggak dibayar. Kalau kita ini luar biasa, menurut saya sekali lagi saya luar biasa. Saya berharap di sini ada pemerintah atau instansi baik itu pemerintah daerah maupun pusat yang bisa mengklarifikasikan atau bisa memediasi apa yang sekarang kita sedang bicarakan. Karena biar bagaimanapun ini sebenarnya kita bicara hak, apalagi sudah bicara tenaga kerja, di mana memang haknya semestinya sudah tercantum. Kalau undang-undang sendiri tadi si Om Akbar dia tidak bisa masuk undang-undang 13, dia hanya masuk ke sini gitu kan. Terus fungsinya undang-undang tersebut untuk pelindung tenaga kerja itu di mana? Inilah yang pemerintah harusnya mengambil suatu sikap yang jelas. Apalagi sudah ada aturan bahwa tidak diperbolehkan lagi THR. Tidak diperbolehkan. Jadi aturan yang baru gitu kan tentang rekrutmen hanya dibolehkan hanya untuk ASN ya kan, untuk PNS. Kalau sudah tidak sementara pemerintah butuh karena butuh. Ini jadi satu dilema ya? bukan satu dilema lagi gitu kan. Langkah-langkah apa yang pemerintah harus lakukan? Sementara kebutuhan tidak mungkin mengangkat PNS dengan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lapangan, gitu kan. Khususnya di lapangan, walaupun di staf juga ada THR, banyak juga THR. Upayanya kita kembalikan kepada pemerintah daerah. Kalau ini pemerintah daerah yang harus membuat aturan ya, tentang THR ini, karena tenaga THR ini tidak mungkin akan dihilangkan. Om Akbar sebagai praktisi hukum, apakah pernah melakukan kunjungan ke pemerintah atau memang instansi yang terkait di bidang masalah tenaga harian lepas dalam pemerintahan? Apakah pernah memberikan masukan belum? Saya sudah pernah. Sudah pernah mendatangi ya, mengunjungi. Bahkan mengunjungi. Karena berdasarkan laporan yang saya dapat, tenaga THR ini mengeluhkan tentang gaji mereka, tentang perlindungan kesehatan.
Kemudian tentang kepastian Status. status. Jawabannya. Jawaban pemerintah normatif. Normatif itu, kita bicara normatif ini berapa aturan? Atau tidak berapa aturan? Karena kalau bicara aturan mereka tidak bisa. Berarti normatifnya adalah Pemerintahnya itu karena merupakan suatu yang harus dilakukan. Karena kebutuhan tadi. Karena kebutuhan tadi. Nah inilah yang harus kita pemerintah daerah ya berusaha bagaimana memberikan perlindungan kepada tenaga-tenaga daerah. Sudah ada belum sampai dengan sekarang supaya Saya pernah memberikan masukan kepada pemerintah daerah karena tidak ada aturan yang dilanggar, ya kan? Tidak boleh ada aturan yang dilanggar. Sementara di satu sisi mereka menuntut hak-haknya, ya kan? Apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Saya minta apa yang mungkin barangkali bisa dibuat suatu penganggaran agar hak-hak yang diperoleh oleh ASN, THR, mengenai hak cuti, hak hamil, hak kesehatan gitu kan, itu diberikan juga kepada mereka. Sementara itu tidak ada diberikan. Tidak diberikan, tidak ada suatu kejelasan karena tidak ada anggarannya. Ya, kalau itu diberikan, sumber dananya dari mana? Bahkan sampai dengan cuti hamil, kalau seandainya mereka adalah pekerja wanita gitu, tidak ada. Kalau kita bicara aturan, tidak ada. Aturan yang dibuat oleh aturan tentang tenaga THR ini tidak ada karena bicara anggaran. Anggaran hanya boleh dikeluarkan untuk aparatur sipil negara. Sementara mereka bekerja. Ya. Nah, pertanyaannya dari mana sumber dananya? Sementara APBD tidak memperolehkan. Itu undang-undang. Bicara undang-undang nomor 5 tahun 2011 tidak dikenal namanya THR. Gaji ataupun tunjangan hanya boleh diberikan kepada ASN. THL tidak ada. Bye-bye. Jadi dapatnya mungkin dari kebijakan pribadi. Itu kita nggak tahu. Pemerintah punya cara kali ya. Trouble income. Bagaimana menggaji tenaga THR ini? Bicara sumber dana nggak mungkin, tidak boleh digunakan APBD. Biasanya di satu dinas itu ada berapa banyak jumlah THR yang Om Makul selama ini berarti? Dalam satu dinas saja misalnya. Dalam satu dinas ada yang jumlahnya ratusan, ada yang ribuan. Satu dinas. Sedangkan anggarannya nggak ada. Anggarannya tidak ada. Caranya itu. Itulah. Ini Sobat Nokecot, mudah-mudahan pemerintah mendengar nih, karena saya juga penasaran. Seorang praktisi hukum berkata adanya ribuan atau bahkan ratusan sampai dengan ribuan jumlah THR dalam satu dinas, dalam satu lingkup pemerintah daerah. Tapi anggarannya nggak ada. Anggaran tidak ada karena kalau anggarannya bukan anggarannya bicara tidak ada. Anggaran tidak boleh dikeluarkan untuk membayar gaji itu melalui APBD. Mudah-mudahan ini pemerintah ini mendengar. Jadi agar sobat Nokecot, bahkan pendengar yang penonton kita ini bisa mengetahui, jadi mendapatkan ilmu. Saya sangat-sangat berharap sekali kita bisa ngobrol bareng santai. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan tenaga harian lepas ini? Bagaimana nasib mereka? Mudah-mudahan pemerintah sini bersedia untuk kita ngobrol bareng begitu. Om Akbil. Jadi kalau saya ambil dari beberapa obrolan kita itu, pernah tidak sih adanya kebijakan yang di masa pandemi ini, ya saya lebih bicara di masa pandemi ini, kebijakan yang berupa stimulus atau mungkin ada kebijakan lain yang memang bisa menambah hasil atau income dari rekan-rekan tenaga harian lepas ini. Ada nggak kebijakan dari pemerintah? Misalnya lemburnya, entah diberikan jam ini, bonus gitu. Kalau di kita bicara kondisi sekarang di masa pandemi ini ya kan, kebijakan yang diberi kepada THR
bukan untuk menambah income. Nah, Malah ada yang satu yang perlu dipertanyakan, ya kan? Apakah tenaga THR ini masuk dalam kebijakan rasionalisasi? nah itu. Adanya pemotongan anggaran. Pemotongan berarti berpengaruh pada pendapatan. Berarti yang biasa misalnya gini, kita bicara pendapatan biasanya mereka terima UMP. Berarti yang ada malah pemotongan tidak sampai dengan UMP. Ya, BUMP. Karena ada kebijakan rasionalisasi di masa pandemi. Nah, kalau, ada SKB 2 Menteri ya pada saat itu untuk melakukan efisiensi anggaran. Artinya anggaran yang ada di SKB itu kan ada edaran kalau nggak salah dipotong 30%. Nah, THR pun itu kena. THR kena. Lalu dari mana? Nah, ini yang apakah THR masuk dalam kebijakan rasionalisasi? Karena ini berbeda dengan ASN. ASN dibayar oleh APBD. Ya kan? Itu sudah ada aturan untuk melakukan pemotongan anggaran pada saat masa pandemi kemarin, ya kan? Apakah ini akan berlanjut? Kita juga belum tahu, karena kan semakin akan kondisi ekonomi di dalam kondisinya bukan ini, semakin menurun gitu kan, abstraksi lah gitu kan. Mumpung kita sedang di podcast ini, ada nggak saran untuk pemerintah yang mau sampaikan ke pemerintah kita, pemerintah daerah mungkin atau rekan-rekan di tempat lain, masukan dan sarannya Om? Kalau kita bicara hukum Ya. suatu kebijakan apapun namanya atau apakah diskresi, kalau tujuannya kalau menggunakan anggaran itu kan bicara regulasi. Kalau regulasinya tidak ada, ya tenaga THR itu akan terkatung-katung. Nah, makanya sebagai seorang praktisi hukum mungkin Om bisa memberikan saran atau masukan terhadap karena kita bicara sekutu pemerintahan kepada pemerintah daerah atau mungkin bagus didengar oleh pemerintah pusat, apa sih yang Om mau sampaikan untuk kepentingan rekan-rekan kita yang punya status ini sebagai tenaga harian lepas? Ya kalau bicara sebagai praktisi hukum harus ada regulasi. Harus ada regulasi yang memberikan perlindungan hukum kepada THR. Harus ada regulasi yang memberikan perlindungan hukum kepada THR. Simpel sebenarnya. Simpel sebenarnya. Nah kalau bicara sisi kemanusiaan, ya pemerintah harus membuat satu pemerintah daerah dalam hal ini pimpinannya, ya harus mempertahankan minimal dalam masa pandemi ini memberikan suatu kebijakan atau meneruskan lagi yang berkelanjutan agar supaya tenaga THR ini diberdayakan semaksimal mungkin pemerintah bisa bikin perwal atau perda, itu kan notabene harus melalui persetujuan dewan juga. Om Afif. Jadi sobat Nokejot, sampai di sini dulu perbincangan kita. Kita akan ketemu di sesi selanjutnya, dan mudah-mudahan di sesi selanjutnya ini kita bisa mengundang atau menghadirkan instansi atau pemerintah yang berkaitan tentang status tenaga harian lepas ini. Itu mungkin yang sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat kita semua. Apa sih jawabannya? Bagaimana sih cara aturannya? Stay tune, like, subscribe, and share. Nokejot, gabulkan tanpa cekcok.